Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan menjelaskan tentang siklus buku besar dan pelaporan pada PT Sumatera Tropical Spice. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari PT Sumatera Tropical Spice. PT Sumatera Tropical Spice adalah perusahaan terkenal yang berdedikasi pada pengadaan pemrosesan dan penyediaan produk kayu manis berkualitas tinggi untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan. Mereka, dengan keahlian mereka di industri kayu manis, mereka telah membangun pijakan yang kuat sebagai pemasok yang dapat diandalkan terpercaya di seluruh dunia. PT Sumatera Tropical Spice adalah perusahaan patungan dari McCormick dan CO Incorporated dan dari Prisma Mitra Group, berlokasi di Sumatera Barat, yang merupakan penghasil kayu manis terbesar dan terbaik di Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 1993 oleh Menteri Koperasi RI sekaligus Kepala Bulog Bapak Bustanil Arifin yang juga merupakan pendiri perusahaan ini. PT Sumatera Tropical Spice diresmikan oleh Bapak Bustanil Arifin, Menteri Koperasi RI sekaligus Kepala Bulog yang juga menjabat sebagai pendiri perusahaan ini. Perusahaan ini merupakan bagian integral dari PT Dani Prisma Mitra, sebuah perusahaan induk dan investasi terkemuka dengan beragam unit bisnis meliputi properti, peternakan, perkebunan, produk susu, pariwisata, SPA, kesehatan, hotel, dan resort. Usaha-usaha ini berlokasi strategis di berbagai wilayah di Indonesia. PT STS mulai usaha ekspor perdananya pada tahun 1993 di bawah kepemimpinan visioner pendirinya, Letjen Purnawan Bustanil Arifin. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Oktober 1925, Bapak Arifin adalah seorang politikus terkemuka Indonesia dan pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia. PT Sumatera Tropical Spice di bawah bimbingan Bapak Bambang menjadi identik dengan distribusi rempah-rempah papan atas di seluruh dunia, dengan kehadiran yang kuat di Amerika dan Eropa. Ketajaman strategisnya, dedikasinya, dan pengetahuannya yang mendalam tentang industri rempah-rempah memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan berkembang di panggung global, menjadikannya sumber rempah-rempah premium yang terpercaya. Melalui upaya dan kepemimpinannya yang tak kenal lelah, Bapak Bambang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan bagi PT Sumatera Tropical Spice, menjadikannya perusahaan yang sukses dan diakui secara internasional seperti saat ini. Terdapat juga visi dan misi PT Sumatera Tropical Spice dengan visi untuk menjadikan diri mereka sebagai salah satu perusahaan pengelola rempah-rempah terkemuka secara global, dan misi yang pertama yaitu untuk mengoperasikan bisnis rempah-rempah yang sehat secara finansial dan dikelola secara profesional untuk memastikan keuntungan. Yang kedua, untuk memanfaatkan dan memelihara potensi penuh sumber daya manusia. Mereka mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas produk melalui penerapan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 secara tekun dan berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat yaitu untuk memupuk dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi positif kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Terdapat juga dokumen dalam siklus buku besar dan pelaporan. Dalam sistem buku besar dan pelaporan, faktor, kwitansi, dan nota memiliki peran yang berbeda. Yang pertama yaitu faktor atau invoice, dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli menunjukkan barang atau jasa yang diberikan beserta jumlah yang harus dibayarkan. Yang kedua yaitu kwitansi, bukti pembayaran yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Kwitansi mencatat jumlah uang yang diterima dan rincian pembayaran. Yang ketiga yaitu nota, dapat merujuk pada beberapa jenis dokumen. Dalam konteks buku besar, nota bisa merujuk pada catatan transaksi atau dokumen pendukung lainnya yang menyertai entry jurnal. Semua dokumen ini penting untuk melacak transaksi dan mendukung kegiatan pelaporan keuangan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram konteks tentang siklus buku besar dan pelaporan. Dimulai dari siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan akan mengirimkan data penjualan serta data penerimaan kas kepada sistem buku besar. Penjualan yaitu piutang di debit dan pendapatan di kredit, serta pada penerimaan kas di debit dan piutang usaha di kredit, dan apabila ada diskon, kas di debit dan diskon juga di debit, dan piutang usaha di kredit. Selanjutnya pada siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran akan mengirimkan data pembelian serta data pengeluaran kas kepada sistem buku besar dan pelaporan. Contoh jurnalnya pada pembelian yaitu persediaan barang dagang di debit dan utang usaha di kredit. Selanjutnya pada siklus produksi. Pada siklus produksi akan mengirimkan data harga pokok produksi kepada sistem buku besar dan pelaporan. Contoh jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses di debit dan HPP di kredit. Selanjutnya pada siklus sumber daya atau siklus penggajian. Pada siklus penggajian ini akan mengirimkan data penggajian kepada sistem buku besar dan pelaporan. Contoh jurnalnya seperti beban gaji dan upah di debit dan utang gaji di kredit. Selanjutnya pada bagian direktur anggaran akan memberikan nomor anggaran kepada sistem buku besar yang bertujuan untuk sebagai syarat dijadikannya sebuah anggaran yang sudah direalisasikan.
Selanjutnya pada bagian kontrolir akan mengirimkan jurnal penyesuaian kepada sistem buku besar dan pelaporan, yang dimana jika ada yang harus disesuaikan maka akan dikirim jurnal penyesuaian. Selanjutnya bendahara akan mengentry jurnal aktivitas investasi serta entry jurnal aktivitas pendanaan. Contoh aktivitas pendanaan seperti pinjaman dana atau pinjaman uang. Dan setelah dilakukan penginputan tadi akan menghasilkan sebuah laporan yang akan diberikan kepada bendahara, manajer, pengguna eksternal, serta kontrolir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 pada siklus buku besar dan pelaporan. Pada siklus buku besar dan pelaporan, terdapat 4 aktivitas utama yang bisa kita lihat pada DFD level 0 ini. Yang pertama, memperbarui buku besar. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang keempat, menghasilkan laporan manajerial. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu memperbarui buku besar. Memperbarui buku besar yang dimana akan mendapatkan informasi dari subsistem lainnya seperti siklus pendapatan, pengeluaran, serta konversi, dan melakukan pembaruan atau metode rekap. Selanjutnya, memasukkan jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian pada akun-akun yang ada pada laporan keuangan. Contohnya seperti penyusutan kendaraan, persediaan yang rusak, serta koreksi kesalahan input jurnal. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan ini melibatkan pembuatan jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup akun temporer dan memindahkan ke akun permanen. Misalnya, menutup jumlah penetapan aset yang terdapat pada laporan laba rugi dan memindahkan ke akumulasi penyusutan. Dan kemudian menyiapkan laporan keuangan lainnya seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan modal, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Dan aktivitas yang terakhir yaitu membuat laporan manajerial, yang dimana aktivitas ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari DFD level 0, dimulai dari entry jurnal oleh subsistem akuntansi serta bendahara, yang dimana itu merupakan aktivitas untuk memperbarui buku besar. Dan setelah memperbarui aktivitas buku besar akan dikirimkan ke voucher jurnal, yang dimana aktivitas mengirim ke voucher jurnal ini merupakan penghistorian file-file entry jurnal yang dikirimkan oleh subsistem akuntansi serta bendahara tadi. Maka akan terbentuklah buku besar. Dan selanjutnya kontrolir akan mengirimkan jurnal penyesuaian apabila ada yang disesuaikan dan mengirimkan jurnal penyesuaian tersebut ke buku besar. Dan setelah itu akan menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan tersebut akan digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Maka akan terbentuklah laporan keuangan, dan laporan keuangan ini akan diberikan kepada manajer, pihak eksternal, serta kontroler. Dan pada laporan keuangan ini akan membentuk jurnal penutup, dan jurnal penutup ini akan diinput ke buku besar. Dan setelah itu buku besar akan menghasilkan laporan manajerial, yang dimana laporan manajerial tersebut berisi informasi tentang budget dan repost dan akan dikirimkan ke manajer. Dan selanjutnya budget director akan mengirimkan informasi budget plan kepada laporan manajerial. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD level 1 pada PT Sumatera Tropical Spice. Proses 1 yaitu memperbarui buku besar, di mana di sini terdapat dua proses, yaitu proses 1.1 ringkasan jurnal dan proses 1.2 pembaruan jurnal. Pada proses ini, subsistem akuntansi menghasilkan ayat jurnal yang masuk ke proses 1.1 ringkasan jurnal. Bendahara menghasilkan ayat jurnal yang masuk ke proses 1.1 ringkasan jurnal. Dari proses 1.1 ringkasan jurnal ini, kemudian ayat jurnal pada proses 1.1 ringkasan jurnal lanjut ke proses 1.2 pembaruan jurnal yang masuk ke buku besar dan voucher jurnal. Terdapat dua ancaman dalam tahap ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi. Maka, pengendalian yang dilakukan yaitu pengecekan validitas, pengecekan file atau format, pengecekan saldo nol, pengecekan kelengkapan, verifikasi close-up lab, pengecekan tanda saldo akun buku besar, dan menghitung total yang terjadi Proses 2 yaitu posting jurnal. Terdapat dua proses di sini, yaitu proses 2.1 analisis transaksi dan proses 2.2 menyusun transaksi. Di sini ada buku besar, di mana buku besar ini terdapat neraca saldo yang kemudian masuk ke proses 2.1 analisis transaksi yang menghasilkan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini masuk ke buku besar. Kemudian pada proses 2.1 analisis transaksi dilakukan pemindahan transaksi, kemudian pada proses 2.2 menyusun transaksi, di mana di sini kontroler
melakukan jurnal penyesuaian untuk menyusun transaksinya sehingga menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Ancaman dan pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama kesalahan dalam memperbarui general ledger dan general report. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengawasan edit input dan pemrosesan, laporan pengawasan dan rekonsiliasi, pemeliharaan jajak audit yang memadai. Selanjutnya yaitu rugi, perubahan, dan pengungkapan tidak sah data keuangan. Pengendalian yang dilakukan yaitu perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses buku besar yang tidak sah. Identitas dan pemakai harus digunakan untuk mengawasi akses buku besar dan untuk memaksa adanya pemisahan tugas dengan pembatasan fungsi yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang legitimate. Proses 3 yaitu menyiapkan laporan keuangan. Di sini terdapat 3 proses, di mana proses 3.1 yaitu mengumpulkan data. Proses 3.2 membuat neraca saldo, proses 3.3 membuat neraca saldo. Yaitu di mana di sini neraca saldo setelah penyesuaian masuk ke proses 3.1 mengumpulkan data, kemudian controller menghasilkan laporan keuangan yang masuk ke proses 3.1 mengumpulkan data. Kemudian menghasilkan jurnal penutup. Dari proses 3.1 mengumpulkan data, kemudian masuk ke proses 3.2 membuat neraca saldo. Selanjutnya, dari pengguna eksternal memberikan laporan keuangan untuk proses 3.3 membuat neraca saldo, sehingga menghasilkan jurnal penutup yang kemudian masuk ke dalam buku besar. Pengendalian internal yang dilakukan. Ancaman dan pengendalian yang dilakukan, yaitu yang pertama pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengendalian integritas, pemrosesan data, penggunaan serangkaian proses software, pelatihan penerapan IFRS dan XBRL, kemudian audit. Yang kedua, pelaporan yang curang atau laporan keuangan yang dimanipulasi. Ancaman dan pengendalian yang dilakukan. Yang pertama yaitu pembuatan laporan yang tidak akurat. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengendalian integritas pemrosesan data, penggunaan serangkaian proses software, pelatihan penerapan IFRS dan XBRL, dan audit. Yang kedua yaitu pelaporan yang curang dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan review atau audit. Proses 4 yaitu menghasilkan laporan manajerial. Terdapat 3 proses di proses 4 ini, yaitu 4.1 analisis data, 4.2 menyusun laporan, 4.3 pelaporan. Di mana di sini buku besar masuk ke proses 4.1 yaitu analisis data, kemudian masuk ke proses 4.2 menyusun laporan yang dimana ada anggaran data yang diberikan kepada manajer. Setelah proses 4.2 menyusun laporan, kemudian masuk ke proses 4.3 yaitu pelaporan. Manajer memberikan anggaran direktur untuk proses 4.3 pelaporan. Selanjutnya proses 4.3 pelaporan dilaporkan kepada manajer. Nah, ancaman dan pengendalian yang terdapat dalam proses ini yaitu ancaman laporan dan grafik yang didesain dengan buruk sehingga menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Maka pengendalian yang dilakukan yaitu akuntansi pertanggungjawaban untuk penganggaran yang fleksibel. Selanjutnya, balance scorecard. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Proses pertama dimulai dengan kasir melakukan penyiapan bukti transaksi dan dihasilkan bukti transaksi sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal, sedangkan rangkap kedua dikirim ke bagian akunting. Proses kedua di bagian akunting, bukti transaksi atau dokumen tersebut kemudian dilakukan proses pembukuan guna membuat jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Setelah mencatat semua transaksi di jurnal, kemudian dilakukan pembuatan neraca saldo dan dihasilkan kertas kerja. Dari kertas kerja tersebut kemudian dianalisis dan dibuat ayat jurnal penyesuaian dan dihasilkan neraca saldo disesuaikan yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan dan dihasilkan lembar laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama disimpan sebagai arsip jika sewaktu-waktu datanya tersebut diminta untuk cadangan. Data tersebut disimpan menurut tanggal dan lembar kedua kemudian dikirimkan ke bagian manajer untuk dilakukan persetujuan. Proses ketiga di bagian manajer laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa dan dilakukan persetujuan. Jika laporan tersebut tidak disetujui, maka akan kembali ke laporan keuangan awal dari akunting. Jika laporan tersebut disetujui, maka dilakukan pembuatan laporan penutupan yang akan menjadi laporan dalam penutupan akhir bulan. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.